Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalannya kita dalam menuntut ilmu dan belajar tentang pengetahuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita yang agung, akhirul anbiya, suri tauladan kita semua, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik anak-anak, karena ini merupakan pertemuan kita yang pertama, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Arido Sultani Rajab, Bapak dari UIN Raden Intan Lampung ya. Kemudian alamat Bapak di Jalan Raden Gunawan 2, Raja Basa, Gang Melati 4. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, sekarang silakan anak-anak memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Maaf, Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitriani dari Pesisir Barat. Oke, baik. Selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Fitri, Hadir. Yani, Hadiroh. Fitriani. Hadir, Pak. Oke, baik, di sini hadir semua ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ketua kelasnya silakan pimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Selanjutnya silahkan anak-anak buka buku paketnya di bagian yang pertama ya, itu ya. Nah, di sini kita akan membahas tradisi dan budaya Islam di Jawa. Ya, bisa dibaca ya anak-anak ya. Bisa, Pak. Nah, silahkan anak-anak amati, di situ ada gambar. Sudah? Sudah, Pak. Ada yang tahu itu gambar apa? Gambar Grebek Suro di Keraton Jogja, Pak. Ya, benar sekali. Itu adalah gambar Gerebek Suro di Keraton Jogja, yang mana Gerebek Suro ini masih termasuk dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu tradisi dan budaya Islam di Jawa. Tapi sebelum kita bahas apa saja sih tradisi dan budaya Islam yang ada di Jawa, nah kita akan bahas sejarah singkat keadaan masyarakat Jawa itu sendiri sebelum kedatangan Islam ya anak-anak ya. Jadi masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam itu ada yang sudah menganut agama Hindu, Buddha, maupun menganut kepercayaan adat setempat. Nah, lalu bagaimana Pak agar Islam itu bisa diterima oleh masyarakat setempat? Nah, menurut para mubaligh anak-anak, mereka berpendapat bahwa agar bisa diterima oleh masyarakat setempat, Islam itu harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal maupun kepercayaan yang sudah dianut dengan tidak menyimpang dari ajaran Islam gitu ya. Nah, selanjutnya terjadi yang namanya proses akulturasi atau percampuran budaya. Proses ini yang kemudian menghasilkan budaya baru, yaitu perpaduan antara budaya setempat dengan budaya Islam. Nah, maka dari itu anak-anak, keberhasilan syiar agama di suatu daerah itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas ajaran agama itu sendiri. Nah, tetapi yang lebih penting itu apa? Ya, yang lebih penting itu adalah bagaimana ajaran itu disampaikan kepada calon pemeluknya. Nah, di Indonesia itu sendiri ya anak-anak, syiar agama termasuk proses yang bisa dibilang cukup unik, menarik, sekaligus cukup dinamis ya. Karena mengapa? Karena meski sudah berlangsung berabad-abad lamanya seperti yang dilakukan oleh Wali Songo di Pulau Jawa. Nah, jadi Wali Songo itu anak-anak masuk ke Jawa melalui proses akulturasi antara budaya Jawa dengan Islam, yang kemudian menghasilkan budaya Jawa bernuansa Islami.
Nah, di Jawa itu sendiri anak-anak, setiap ada musibah nih misalnya, atau sesuatu yang menyenangkan seperti perkawinan, sakit, panen padi, menanam padi, nah itu selalu mengadakan yang namanya upacara selamatan. Mungkin anak-anak sudah ada yang pernah dengar tentang upacara selamatan. Sudah, Pak. Nah, jadi selamatan itu dilakukan atas dasar sebagai bentuk rasa syukur mereka dengan permohonan agar selalu mendapat keselamatan. Nah, sebelum Islam masuk ke Jawa itu anak-anak, pelaksanaan selamatan ini itu biasanya dimulai dengan bacaan mantra-mantra. Nah, namun setelah Islam masuk ke Jawa, selamatan ini dikemas Islami seperti dengan tahlilan, pengajian. Mungkin anak-anak juga sudah sering dengar ya, tahlilan atau pengajian karena sering diadakan ya di masyarakat setempat ya anak-anak. Nah, jadi tradisi Jawa bernuansa Islam yang masih terpelihara hingga saat ini diantaranya itu seperti yang Bapak sebutkan di awal tadi ya, tahlilan ya. Itu ada yang namanya tahlilan. Kemudian ada yang namanya sekaten. Ya, silahkan anak-anak dicatat ya. Iya, Pak. Ada yang namanya grebek maulud. Ada yang namanya selikuran. Ada yang namanya dandangan. Ada penanggalan hijriah. Ada nyadran. Ada yang namanya takbiran. Ada suronan ya. Suronan belum ya? Belum, Pak. Suronan. Ada juga lebaran ketupat. Lebaran ketupat ya. Nah, di sini silakan anak-anak catat. Sekalian Bapak bahas satu persatu. Yang pertama itu tradisi dan budaya Islam di Jawa. Ada yang namanya tahlilan. Nah, jadi apa sih yang dinamakan dengan tahlilan itu? Nah, silahkan anak-anak dicatat sambil mendengarkan penjelasan dari Bapak ya. Jadi tahlilan itu adalah, mungkin sudah tidak asing juga ya di telinga anak-anak tentang yang namanya tahlilan. Merupakan upacara kenduri atau selamatan untuk berdoa kepada Allah dengan membaca surat Yasin. Nah, dan beberapa ayat pilihan lainnya. Nah, diikuti dengan kalimat-kalimat tahlil, tahmid, dan juga tasbih. Biasanya tahlilan ini diselenggarakan sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia. Ada juga yang dilaksanakan pada hari ketiga atau biasa kita sebut dengan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 gitu ya. Bahkan haul atau tahunan ya. Nah, perlu anak-anak ketahui di sini bahwasanya tradisi ini itu berasal dari kebiasaan orang-orang Hindu dan Buddha, yaitu kenduri, selamatan, dan juga sesaji. Nah, dalam agama Islam, tradisi ini tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena mengandung kemusyrikan. Nah, dalam tahlilan, itu sesaji digantikan dengan berkat. Nah, anak-anak sudah tahu ya, biasanya kalau yasinan itu orang tuanya pulang bawa berkat, isinya itu nasi, lauk-lauk, dan sebagainya ya. Nah, itu dibawa pulang oleh peserta yang ikut tahlilan itu sendiri. Nah, kemudian ulama mengubah tradisi tersebut. Siapa ulama yang mengubahnya? Ulama yang mengubah tradisi ini adalah Sunan Kalijaga. Silakan anak-anak catat ya, biasanya ini keluar waktu ulangan. Nah, dengan maksud agar orang yang baru masuk Islam ini itu tidak terkejut. Kenapa?
karena mereka harus meninggalkan tradisi mereka gitu, sehingga mereka tidak mudah untuk kembali ke agamanya semula. Nah, begitu. Selanjutnya yang kedua itu adalah sekaten. Apa sih sekaten itu? Jadi sekaten itu anak-anak adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, selain untuk Maulid ya, sekaten ini diselenggarakan pada bulan besar. Bulan besar itu kalau di penanggalan Islam disebut Zulhijjah. Nah, kalau di penanggalan Jawa, Zulhijjah itu disebut dengan bulan besar ya anak-anak ya. Nah, pada perayaan ini itu gamelan sekaten itu diarak ya dari keraton ke halaman Masjid Agung di Jogja itu, kemudian dibunyikan siang malam. Nah, sejak seminggu sebelum 12 Rabiul Awal gitu anak-anak. Nah, tradisi ini tuh dipelopori oleh Sunan Bonang. Nah, silahkan dicatat. Kalau tadi tahlilan itu dipelopori oleh siapa? Sunan Kalijaga. Ya, kalau ini dipelopori oleh Sunan Bonang. Nah, sekaten ini berisi lagu yang ada pesan tauhid, dan dari setiap baitnya itu diselingi pengucapan 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Maka kemudian disebutlah dengan yang namanya sekaten. Dari syahadatain itu tadi ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang namanya Grebeg Maulud. Nah, apa sih Grebeg Maulud? Jadi Grebeg Maulud ini itu adalah acara yang merupakan puncak dari peringatan Maulid atau Maulud pada malam tanggal 11 Rabiul Awal. Nah, biasanya teman-teman ini Sri Sultan beserta pembesar Keraton Jogja itu kalau di sana itu hadir di Masjid Agung. Kemudian di sana nanti dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi dan juga ceramah-ceramah agama seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya lagi selikuran. Apa sih selikuran? Selikuran di sini adalah tradisi yang diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. Nah, tradisi ini masih berjalan dengan baik di Keraton Surakarta dan juga Jogja, anak-anak. Nah, selikuran ini berasal dari kata selikur atau 21. Nah, perayaan ini itu dilaksanakan dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Yang menurut ajaran Islam sendiri, Lailatul Qadar itu hadir pada sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Selanjutnya ada yang namanya dandangan. Apa sih dandangan? Ada juga yang menyebutnya megengan gitu ya. Jadi ini itu disebut dengan dandangan. Nah, dandangan ini merupakan upacara untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, kegiatan utamanya apa? Kegiatannya itu adalah menabuh beduk yang ada di masjid sebagai tanda bahwa besok itu sudah memasuki bulan Ramadan dan semua wajib melaksanakan puasa. Nah, upacara ini itu masih terpelihara di daerah Kudus dan juga Semarang. Selanjutnya ada yang namanya penanggalan Hijriyah. Nah, penanggalan Hijriyah ini anak-anak. Jadi gini, masuknya agama Islam ke Indonesia itu secara tidak langsung membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Nah, agama Islam sendiri itu menggunakan perputaran bulan, sedangkan kalender sebelumnya itu menggunakan perputaran matahari. Nah, perpaduan antara penanggalan Islam dengan penanggalan Jawa itu seperti ini, teman-teman. Nah, kalau di bulan dalam Islam itu kan kita kenal dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir begitu. Tapi Muharram di dalam bulan Jawa itu disebut dengan Suro. Sedangkan Safar dalam bulan Jawa itu disebut dengan Sopar. Kalau Rabiul Awal itu disebut dengan Maulud atau Mulut ya. Kalau Rabiul Akhir disebut Ba'da Mulut. Nah, untuk Jumadil Awal dan Jumadil Akhir sama. Rajab juga sama ya. Sa'ban itu disebut dengan Ruah. Ramadan itu disebut dengan Pasa. Syawal tetap Syawal. Kemudian Zulkaidah itu disebut dengan Kabit. Kapit ya. Kapit. Zulhijjah itu disebut dengan bulan besar. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya itu ada yang namanya nyadran. Apa sih nyadran itu, Pak? Nah, jadi nyadran ini adalah istilah yang berasal dari kata sadran. Dalam bahasa Jawa itu artinya nyekar atau ziarah ya. Nah, dalam bahasa Kawi sendiri itu dari kata serada yang artinya upacara peringatan hari kematian seseorang. Nah, nyadran ini anak-anak adalah tradisi Jawa yang bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka. Nah, dengan melakukan apa? Ziarah kubur dan mendoakan mereka. Nah, di daerah lain juga anak-anak, nyadran ini diartikan sebagai bersih-bersih makam para leluhur dan sedulur.
sedulur itu saudara ya kalau bahasa Indonesianya ya. Nah kemudian bersih-bersih desa juga dilakukan itu dari pagi biasanya sampai menjelang zuhur ya. Selanjutnya ada yang namanya takbiran. Jangan lupa ya penjelasan Bapak tadi dicatat, nanti akan Bapak tanya loh ini. Nah takbiran ini juga mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga anak-anak ya. Sudah biasanya waktu malam Idul Fitri ya, hari Lebaran itu ada yang takbiran di masjid, ada juga yang keliling-keliling gitu menggunakan mobil atau arak-arak bersama-sama gitu ya. Takbiran ini itu dilakukan pada malam 1 Syawal ya atau Idul Fitri ya, dengan mengucapkan takbir bersama-sama biasanya di masjid, musola ataupun keliling-keliling kampung begitu ya. Selanjutnya ada suronan. Suronan ini itu adalah dalam penanggalan Islam itu disebut dengan Muharram ya anak-anak ya. Tapi kalau di penanggalan Jawa itu disebut dengan Suro. Ada yang pernah dengar malam 1 Suro gitu ya. Nah, jadi pada bulan ini itu masyarakat berziarah ke makam wali gitu, atau selain itu mereka juga membagikan makanan khas yang berupa bubur suro namanya gitu ya. Yang mana bubur suro ini melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada yang namanya lebaran ketupat. Nah, ini juga mungkin di telinga anak-anak sekalian sudah tidak asing ya, lebaran ketupat. Biasanya kalau lebaran itu kan di rumah-rumah itu biasanya kan ada kan sudah wajib kayak udah makanan wajib gitu kalau lebaran ketupat itu ya. Ya Pak. Nah, jadi lebaran ketupat ini kalau dari tradisi dan budaya Islam di Jawa itu biasa disebut juga dengan ba'dah kupat. Nah, itu dilaksanakan biasanya seminggu setelah pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Nah, ketupat ini kalau ada teman-teman yang belum tahu ya, jadi ketupat ini adalah jenis makanan ya yang dibuat dari beras dengan janur. Yang kemudian nanti berasnya itu dimasukkan ke dalam janur, kemudian nanti direbus jadi kayak lontong gitu ya. Nah, dibentuk seperti bentuk ketupat. Nah, itu. Sampai di sini mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Cukup? Cukup. Baik, kalau memang cukup berarti Bapak anggap anak-anak sekalian sudah bisa memahami dengan pemahaman baik apa yang sudah Bapak sampaikan ya. Kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang giliran Bapak yang bertanya kepada kalian ya. Biar membuktikan bahwasanya kalian tuh betul-betul paham dan mendengarkan apa yang Bapak jelaskan dari tadi ya. Dari penjelasan Bapak tadi, silahkan apa yang dimaksud dengan upacara sekaten? Ayo, yang tahu silahkan dijawab. Upacara sekaten adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Keraton Yogyakarta atau Maulud. Iya, benar sekali ya anak-anak ya. Jadi sekaten itu adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad atau biasa disebut dengan Maulud. Nah, ya. Bapak anggap anak-anak sekalian sudah paham ya, sudah mengerti semua ya. Pesan Bapak jangan dilupakan pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak rajin belajar karena ini nanti biasanya di ulangan semester ya sering sekali banyak soal-soal yang seperti ini gitu ya, yang sering keluar ya. Karena waktu kita sedikit lagi anak-anak ya, kita gunakan untuk membagi kelompok ya. Silahkan buka bukunya. Di bagian kedua itu kan ada beberapa materi ya di sana. Silahkan ketua kelasnya nanti di absen dilihat, dibagi sesuai materi yang ada di sana ya anak-anak ya. Minggu depan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan hari ini anak-anak mudah memahami apa yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.